Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Rahman dari Prodi Psikologi A Universitas Aisyah Yogyakarta. Angkatan 2020. Saya akan memaparkan tentang materi iman kepada makhluk gaib, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dikutip dari penulis Risma Hikmawati dan Muhammad Saputra tahun 2019 dengan judul Manifestasi Keimanan akan Makhluk Gaib Jin dalam Kehidupan Beragama Umat Islam. Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam volume 4. Iman terhadap yang gaib dalam Islam menjadi sesuatu yang utama. Keimanan tersebut diharapkan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga meliputi penghayatan dan pengamalan. Ilmu pertama yang wajib dipelajari dalam Islam sebelum mempelajari ilmu lainnya diantaranya adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang berasal dari rukun iman, di mana di dalamnya merupakan ilmu yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, apa saja yang lepas dari jangkauan indera pengetahuan manusia adalah gaib. Al-Baji berkata, gaib adalah apa yang tidak ada dan apa yang tidak tampak oleh manusia. Para ahli tafsir memaknai gaib dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang memfokuskan hal gaib dalam pembahasan khusus Allah sebagai yang maha gaib. Ada juga yang menyebutnya gaib itu diantaranya qada dan qadar. Kemudian dikatakan juga bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang Rasul informasikan kemudian tidak dapat dijangkau dengan akal atau panca indera kita sebagai manusia. Pendapat yang lebih umum karena juga yang gaib ada yang sangat gaib seperti adanya surga dan neraka, kemudian mahsyar dan jalan yang dinamakan syirat. Di luar hal konkret yang dapat disaksikan, banyak pula hal yang gaib bagi manusia. Kegaiban ini pun memiliki tingkatan tersendiri. Ada gaib mutlak. Gaib ini maksudnya tidak dapat terungkap sama sekali karena hanya Allah yang mengetahui, dan ada pula gaib relatif. Relativitas tersebut dapat berkaitan dengan zaman di mana manusia itu hidup dan dapat juga dengan manusianya. Yang gaib adalah objek iman jika sesuatu telah dapat dilihat, diraba atau diketahui hakikatnya. Sesuatu tersebut tidak lagi menjadi objek iman terhadap yang gaib. Jika demikian, apa yang diimani pasti sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat atau terjangkau. Sifat pertama bagi orang yang bertakwa adalah yuminuna bil ghaibi, percaya kepada hal gaib. Puncaknya ialah percaya tentang wujud, keberadaan, serta keesaan Allah, serta informasi yang disampaikan oleh Allah. Kepercayaan puncak tersebut mesti dilakukan dengan akal dan qalbu. Apa yang diinformasikannya terlepas dari diketahui atau tidak diketahui hakikat Allah. Yang pasti tetap akan percaya dan harus percaya. Hal ini tentu menjadi sebab akibat yang saling berkaitan dengan kepercayaan terhadap kejujuran, kebenaran, dan keluasan pengetahuan yang memberitakannya. Apalagi pakar mengatakan, Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tapi justru karena Anda tidak tahu. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahan api. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran dalam menyebut api kadang yang pertama, nar al-samun, yaitu api yang sangat panas, seperti dalam surat Al-Hijr ayat 27. Yang kedua, kata ma'rij, nyala api, misalnya pada surat Ar-Rahman ayat 15. Yang ketiga, kata nar, api, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 12.
makhluk yang diciptakan dari api. Bukan hanya jin, bahkan iblis pun diciptakan dari api. Hanya saja perbedaannya, kalau iblis sudah terang-terangan durhaka kepada Allah, iblis ini keturunan jin, sedangkan nenek moyang jin adalah Jaan. Iblis adalah keturunan jin yang sangat pandai, tetapi kemudian ia berperangai buruk dan sombong. Perbedaan jin dan setan adalah setiap setan adalah jin dan tidak setiap jin adalah setan. Hal ini bermula ketika iblis kawin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya. Lantas mempunyai seorang keturunan, lalu keturunan dari jin dan iblis inilah yang disebut dengan setan. Ataupun halnya jin kafir yang suka mengajak kepada jalan yang sesat serta durhaka kepada Allah, maka jin tersebut bisa disebut dengan setan. Karena di luar dari sifatnya, begitu pula dengan manusia, jika sifatnya mengajak untuk bermaksiat, mengajak ke jalan yang sesat, maka bisa disebut dengan setan. Setan artinya adalah sifat durhaka makhluknya dan mengajak ke jalan yang sesat sehingga menyebabkan kemaksiatan terjadi. Ibnu Abbas dalam riwayatnya mengatakan, jin merupakan penghuni bumi dan malaikat adalah penghuni langit. Merekalah yang memakmurkannya. Setiap langit ada para malaikat yang mendirikan sholat, bertasbih dan berdoa. Para malaikat di setiap tingkatan langit yang lebih tinggi memiliki ibadah, tasbih, dan doa yang lebih banyak daripada tingkatan di bawahnya. Jadi, para malaikat merupakan penghuni langit dan jin adalah penghuni bumi. Dikutip dari Afifuddin Harisah, judul Keberimanan kepada Malaikat dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Kependidikan Islam, volume 2, nomor 1, Januari sampai Juli 2004. Memahami makna keimanan dan urgensinya dalam konsep pendidikan Islam. Yang pertama, keimanan seorang kepada sesuatu dibuktikan dengan pengakuan bahwa sesuatu itu adalah kebenaran dan keyakinan. Yang kedua, jika keimanan telah kuat, segala bentuk perilaku orang tersebut akan didasarkan pada pikiran-pikiran yang telah dibenarkan dan hatinya pun akan merasa tentram. Yang ketiga, keimanan yang mengandung pembenaran dan keyakinan yang mengalami penyimpangan. Karena itu, seorang mukmin memerlukan tanda kontrol yang dapat memelihara pikiran dan hati dari pengaruh kepercayaan penyimpangan. Yang keempat, melalui ketundukan perilaku, pola hidup, dan hubungan antar individu didasarkan pada keimanan, kehidupan individu dan masyarakat akan teratur dan terarah. Malaikat adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah untuk mengemban tugas-tugas tertentu. Di antaranya, tugas-tugas tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan kehidupan dan aktivitas manusia di dunia. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat tercapai oleh potensi indera manusia. Namun dengan potensi intuitif atau yang disebut juga quwwah wijdaniyah, seorang mukmin dapat merasakan keberadaan malaikat dan berupaya mengadaptasikan pikiran dan perilaku dengan nilai-nilai moral yang dirasakan dalam hubungannya dengan malaikat. Malaikat pada umumnya memiliki karakter-karakter yang merupakan formulasi dari seluruh nilai keutamaan, yaitu yang pertama, malaikat memiliki kesempurnaan ilmu, al-ilm al-kamil. Dalam Quran surat ketiga ayat 18, Allah menyertakan persaksiannya dengan persaksian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam menjaga diri dari nafsu syahwat. Karena itu dia dijadikan sebagai simbolis
dalam pengendalian diri dari godaan nafsu. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, para wanita bangsawan terkagum-kagum dan menggambarkan Yusuf sebagaimana yang mulia. Quran Surat 12 ayat 31. Salah satu penafsiran menjelaskan bahwa kekaguman tersebut sebenarnya beranjak dari sikap Yusuf yang sangat menjaga diri dari godaan wanita cantik. Yang ketiga, malaikat adalah makhluk yang senantiasa dan selamanya menghindari maksiat kepada Allah. Disebutkan dalam Quran Surat ke-66 ayat 6 bahwa mereka sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah mendurhakai Allah atas segala perintah-perintahnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.